semua, di video kali ini saya Sylvia Prilian akan menemani teman-teman semua dengan membahas topik seputar inner join pada basis data dan bagaimana sih cara kerjanya. Baik, untuk memahaminya, yuk marilah kita praktikkan bersama-sama, pastinya dengan membuat database terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat database yang bernama DB Join Campus pada localhost menggunakan command from. Sebelum itu, pastikan kalian sudah mengaktifkan exam PP kalian dengan mengklik tombol Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, pastikan sudah terhubung dengan localhost PHP MyAdmin. Lalu, setelah itu, buka command from. Pada tampilan command from, ketikkan cd c.2/ agar kamu bisa mulai akses folder, file, atau menjalankan perintah dari direktori paling atas di drive C dan langsung ke root direktori dari drive tersebut. Lalu masukkan kode ini untuk membuka MySQL. Jika sudah, mari kita buat database baru dengan menggunakan perintah create database db_join_campus. Setelah membuat database, karena kita akan menggunakannya, maka ketikkan use db_join_campus untuk mengaktifkannya. Jika sudah, mari kita buat tabel dosen untuk melengkapi database yang telah kita buat tadi dengan perintah create table dosen dengan mengisi data apa saja yang akan diisi atau diinput ke dalam tabel. Selain tabel dosen, kita akan membuat beberapa tabel lainnya, seperti tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Lakukan perintah yang sama dengan create table dan memasukkan datanya. Jika sudah dan ingin menampilkan tabelnya, ketikkan perintah desk. Sebagai contoh, kita ketikkan desk dosen, maka tabel dosen akan muncul. Lakukan hal yang sama untuk melihat tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Setelah membuat tabel, kita akan mengisikan beberapa informasi terkait dengan tabel yang sudah kita buat tadi dengan perintah insert into. Sebagai contoh, insert into dosen. Lalu isikan beberapa data mengenai informasi terkait. Lakukan hal yang sama untuk tabel mata kuliah dan tabel mengajar. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai inner join. Lalu ketikkan perintah select bintang from mengajar. Perintah ini untuk menampilkan semua kolom dari tabel mengajar sebagai data utama dengan diikuti inner join dosen on mengajar.nib sama dengan dosen.nib yang mana untuk menggabungkan data mengajar dengan tabel dosen. Perintah join di sini untuk mengambil data dosen yang NIP-nya cocok dengan NIP di tabel mengajar. Selain itu, ada perintah inner join mt_kuliah on mengajar.kd_mtcool sama dengan mt_kuliah.kd_mtcool untuk menggabungkan data mengajar dengan tabel mata kuliah. Fungsi join di sini untuk menampilkan nama mata kuliah, SKS, dan informasi lain berdasarkan kode mata kuliah. Yang terakhir ada where mt_kuliah.nm_mtcool sama dengan sim, yang dimana untuk memfilter agar hanya data dengan nama mata kuliah sim yang ditampilkan. Lalu selanjutnya ketikkan perintah select dosen.nm_dosen dosen.tahun_masuk mt_kuliah.nm_mtcool diikuti dengan perintah from mengajar untuk mengambil data utama dari tabel mengajar.
Selanjutnya ada perintah inner join dosen on mengajar.nib sama dengan dosen.nib, yang dimana dia menggabungkan tabel mengajar dengan dosen supaya dapat mengambil nama dosen dan tahun masuk. Ke perintah selanjutnya ada inner join mt_kuliah on mengajar.kd_mtkul sama dengan mt_kuliah.kd_mtkul, yang dimana agar menggabungkan dengan tabel mt_kuliah supaya dapat mengambil nama mata kuliah. Lalu ada perintah where mt_kuliah.nm_kuliah sama dengan e-commerce. Perintah ini untuk memfilter agar hanya yang mengajar mata kuliah e-commerce saja yang muncul. Yang terakhir ada perintah order by dosen.tahun_masuk, yang dimana mengurutkan hasilnya berdasarkan tahun masuk dosen. Selanjutnya, untuk menampilkan daftar dosen beserta mata kuliah yang mereka ajar, lalu mengurutkannya berdasarkan nama mata kuliah dengan perintah select dosen.nib, dosen.nm_dosen as nama dosen, mt_kuliah.nm_mtkul as mengajar. Diikuti dengan form mengajar, yang dimana data utama diambil dari tabel mengajar, karena hubungannya dosen dengan mata kuliah yang diisi. Selanjutnya diikuti dengan inner join dosen on mengajar.nib sama dengan dosen.nib, untuk menghubungkan tabel mengajar dengan dosen untuk mengambil NIP dan nama dosen. Ada pula inner join mt_kuliah on mengajar.kd_mtkul sama dengan mt_kuliah.kd_mtkul untuk menghubungkan ke tabel mt kuliah untuk menampilkan nama mata kuliah. Ke step terakhir pada inner join ada order by mt_kuliah.nm_mtkul, yang dimana mengurutkan hasil berdasarkan nama mata kuliah dari huruf A hingga Z. Selanjutnya kita pergi ke halaman phpMyAdmin untuk melihat hasil database yang telah kita buat tadi. Mungkin itu tadi pembahasan mengenai topik seputar inner join pada basis data. Dan bagaimana sih cara kerjanya? Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari video ini. Terima kasih, saya Silvia Aprilian dan sampai jumpa.